What's good internet? It's your boy Statement back with another vlog. Di video kali ini gue sama Bubu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar relationship. Udah lama kita nggak bahas lama nih kita nggak bahas bisnis. By the way, buat yang pertama kali YouTube channel ini, gue sama Bubu Rinda udah menikah selama 3 tahun. Dan sebelumnya kita udah pacaran selama 1 tahun. Jadi kita udah 4 tahun bersama menjalani hubungan yang saling mencintai ya sayangnya. Alhamdulillah ya. So, pertanyaan-pertanyaan ini datang dari followers gue di Instagram. Dan gue udah tulis pertanyaan-pertanyaan itu di dalam jar ini. Dan nanti kita akan tarik satu persatu, jadi random munculnya. By the way, menurut YouTube Analytics gue, 55% dari kalian yang nonton video-video gue dan ngikutin YouTube channel ini belum subscribe. So, tolong di-subscribe kalau misalnya kalian suka dengan konten-konten yang gue keluarin di YouTube channel ini. Dan nyalain juga notification loncengnya. Dengan melakukan itu, kalian sudah mensupport YouTube channel ini supaya algoritmanya lebih bagus. Iya. Oke? Di like juga. Di like kalau juga. misalkan kita nge-like video, nanti kalau kita buka YouTube di home itu keluar. Nah, dan juga di komen. Banyak maunya. Banyak maunya. Ya udah, kalau gitu kita langsung aja mulai ya. Siapa yang mau mulai duluan? Ladies first. Mau ambil dulu, Bubu. Kocok. Kocok. Ada satu. Ambil satu. Apa itu, Bubu? Pertanyaannya adalah cara menjaga hubungan tetap harmonis. Wih, cara menjaga hubungan tetap harmonis. Cara menjaga hubungan tetap harmonis sebenarnya itu bisa dilakukan dengan adanya rasa saling respect. Respect di dalam hubungan itu sangat-sangat penting karena ketika lo respect sama seseorang, lo akan berusaha untuk menjaga sikap, termasuk cara bicara, cara berperilaku di depan orang tersebut, dan kemudian menjaga perasaan. Sebenarnya itu sih. Menjaga perasaan. Kalau aku mungkin itu saling respect. Kalau kamu sih, aku kan pernah dengar yang dari kamu bilang itu yang ada namanya 5 love language itu ya. Dan ada setiap orang tuh punya love language-nya masing-masing. Contoh, ada yang suka banget dan merasa dicintai kalau dia dipuji-puji. Ada yang kalau misalnya diberi hadiah dan lain sebagainya macamnya itu. Ada 5 lah ya. Kalau dia itu suka dan merasa dicintai kalau dia tuh lagi diberikan waktunya, diberikan quality time gitu. Jadi ditemenin, ngapain, nggak usah ngapain tuh, yang penting ditemenin, hadir gitu ya, present kan gitu ya, Bubu ya. Ini juga sesuatu yang gue pelajarin karena adanya komunikasi yang bagus antara kita berdua. Dia ngasih tahu ke gue kalau misalnya gue lagi cuek, karena gue orangnya emang agak cuek. Dia ngasih tau gue, jangan cuek dong, gue tuh perlu dicinta, tau nggak, gue perlu disayang gitu. Jadi mungkin salah satunya juga komunikasi yang baik sih. Kasih tahu aja ke pasangan kalian, terutama cewek-cewek ya, bilangin ke cowoknya kalian tuh maunya apa. Karena kebanyakan cowok-cowok nih block on gitu loh, nggak bisa dikode. Atau take ini ya, take tesnya bareng. Oh, apa tes? Tes 5 language-nya Tes itu. COVID. 5 love language-nya itu bareng. Ada tes? Ada di internet. Nanti iya. di search aja. Oh, ada di link di description. Nanti jawabannya cewek lo apa, nanti dikasih tuh titik temunya. Misalnya ceweknya ternyata suka dikasih hadiah, receiving gift. Ternyata cowoknya suka giving gift. Nah, itu cocok tuh. Berarti ya udah, kalian menjaga keharmonisannya adalah dengan saling dengan memberikan hadiah gitu. Tapi intinya adalah komunikasi yang baik, kan? Komunikasi yang baik. Yang kedua, apa nih, Bu? Yang kedua adalah tips bangun bisnis bareng pasangan. Waduh, mungkin membangun bisnis bersama pasangan itu adalah impian beberapa orang kali ya. Tapi realitanya adalah tidak semua orang itu bisa untuk berbisnis gitu loh. Karena nggak selalu enak. Kayak misalnya gue aja sebelum bikin video ini tadi siang habis ngedit video untuk Mas Rista, proyekannya dia, kerjaan. Dan dia juga kemarin hari Sabtu pagi mesti pergi ke gudang untuk cek stok. Jadi bisnis itu very time consuming and it's not for everyone gitu loh. Cuma kalau misalnya memang kalian berdua itu menyukai bisnis dan mempunyai bakat bisnis, dan kalian mempunyai 2 skill set yang berbeda. Misalnya lu si cowok bisa produksi, terus si cewek bisa jualan. Nah, cocok tuh, nyambung, bisa jalan. Iya. Kalau misalnya nggak nyambung kayak gitu ya mendingan nggak usah berbisnis ya. Sebenarnya bisa juga sih, misalnya dua-duanya bisa marketing, nanti nyari lagi satu partner bisnis yang bisa produksi atau operasional. Bisa juga. Cuman emang ada plus minusnya.
plus minus berbisnis bersama pasangan. Yang Apa itu? pertama, plusnya dulu kali ya. Apa tuh Ya plusnya? plusnya kalian bisa punya kegiatan bareng positif yang menghasilkan bareng sama pasangan. Yang kedua, kalian ibaratnya cuannya itu double. Oke. Karena dua-duanya ya ke kita juga gitu Iya, kan. iya, iya. Sedangkan dikerjain sama 2 orang. 2 itulah yang sekarang aku kepikiran gitu. Nah, negatifnya tuh banyak. Negatifnya itu pertama, kalau misalnya bisnisnya nggak jalan, itu sebenarnya lebih ke ini sih. Kalau misalkan ternyata salah satu dari kalian itu nggak perform di dalam bisnisnya, Ya. itu pasti kan akan ada perpecahan, dalam arti lo pasti akan mengkomunikasikan kan, pasti akan ada kayak sebel bete-betean gitu. Nah, cuman memang kalau sama pasangan itu komunikasinya jadi lebih Lebih enak. lebih apa? Ya lebih enak ngomongnya Heart to ketimbang heart gitu. iya. Ya tapi jadinya kadang nggak ada batasannya gitu, karena dia pasangan kita jadi nggak jaga sikap juga. Jadi Iya, kalau iya. misalkan dia salah, kita langsung kayak to the point gitu, nggak yang pelan-pelan dulu gitu. Takutnya kan nanti sakit hati malah jadi berantem kan. Itu sebenarnya ada positif dan negatifnya juga ya. Kalau misalkan ada salah satu yang nggak perform. Terus kemudian negatifnya apa lagi ya? Tapi kan sebenarnya pertanyaannya tipsnya aja. Bu. Oh iya ya. Tapi tipsnya sih intinya ya itu, kalian berdua memang harus suka dan punya bakat untuk berbisnis, dan dicari sebuah bisnis yang kalian berdua itu suka dan mengerti. Jadi Ya. jangan karena ceweknya suka fashion, lu nya nggak ngerti nggak paham apa-apa tentang fashion, jalanin bisnisnya fashion, jangan sih. Kalau Iya. menurut gua nggak nyambung. Itu sih tipsnya. Lanjut kali Bubu. Oke. Dia kalau ngomongin bisnis emang terus panjang, Iya, karena jangan. memang dia sangat apa ya, fanatik fitness dan tuh fanatik bisnis orangnya. Gak fanatik, karena emang makanan sehari-harinya kan kayak gitu dari Pelaku umur- banget bisnis kamu ya. Udah 10 tahun lebih kan. Bagaimana cara ngatur keuangan keluarga? Ini sih serem nih. Karena masih tanda tanya juga ya, apalagi lagi pandemi gini. Iya. Jadi kalau di keluarga kita itu sebenarnya yang ngatur keuangan tuh aku. Memang penghasilan itu sebisa mungkin penghasilan aku tuh utuh untuk beli tas LV. Oh enggak ya. Enggak, penghasilan aku tuh utuh untuk diinvestasiin, dan penghasilan dia yang dipakai untuk operasional sehari-hari. Tapi kan sebenarnya itu duit kita juga Bu. Nggak ada Kenapa? penghasilan aku, penghasilan kamu, tapi penghasilan kita. Iya, penghasilan kita maksudnya yang dia hasilkan dari ya itu gaji, terus dari endorsan gitu-gitu. Cara mengatur uangnya sebenarnya gini. Kita udah pernah bikin sebenarnya Bubu dulu. Iya. Cara nabung biar kaya tuh. Cari video gue cara nabung biar kaya statement prod. Lebih detailnya di situ. Lebih itu detailnya. Tapi kenyataannya kalau di aku itu memang apa ya? Ya setidaknya sisihkanlah untuk emang nabung dan investasi gitu. Kalau aku jujur emang ada beberapa penghasilan yang itu langsung auto debit masuk ke rekening untuk nggak bisa diambil. Aha. Tabungan berjangka, ada juga yang masuk buat investasi emas. Terus kemudian kebanyakan tapi untuk reinvestasi bisnis sih, terutama bisnis aku di Masterista. Itu setiap bulan penghasilannya untuk reinvest terus. Makanya kita nggak ada utang, alhamdulillah, kecuali tempo ke supplier. Nah, Nggak apa-apa tempo ke supplier, yang penting gaji karyawan mah nggak pernah telat ya. jadi kalau misalnya kalian itu punya penghasilan, ya cara mengaturnya ya udah dibagi-bagi aja posnya. Yang penting yaitu saving itu ketika Menabung sih. uangnya tuh diterima. Harus gitu. ada tabungan yang paling penting. Karena kan yang namanya keluarga kan, apalagi kayak gue kan nih udah ada 3 orang. Jadi mesti dipikirkan kebutuhan 3 orang ini bagaimana. Jadi walaupun kelihatannya uangnya banyak, karena ya itu kan hasilan berdua gitu. Kalau misalnya sama-sama kerja kayak kita ya, tapi kan yang dibutuhin tuh ada 3 orang di keluarga ini. Belum lagi operasional rumah. Sama Iya. satu sih Bubu yang aku pengen ngobrol nih sedikit sama masyarakat hayalak ramai nih ya. Bukan cuma ngap-ngapan doang. Ini ngobrolin soal finance dan saham. Banyak banget sekarang lagi ngetren banget saham. Tiba-tiba banyak influencer saham bertebaran di mana-mana. Jadi banyak juga yang nge-DM aku di Instagram atau bahkan ketemu terus nanya, "Ngap, lu main saham nggak, Ngap?" Terus gue jawab aja, ya lagi nggak terlalu sih. Terus gue tanya balik, aku tanya balik Bubu, lu main saham emang udah punya tabungan darurat tapi belum? Gak ada, Bu. Kagak punya tabungan malah sama sekali, tapi main saham, kan aneh gitu. Nah jadi kenapa menurut gue aneh? Menurut gue aneh karena saham itu kan sebenarnya lu
berjudi atau bukan berjudi, bahkan kalau lu punya ilmu pengetahuan ya itu Investasi berinvestasi. Sama aja dengan lu berbisnis kan. Dengan Kalau lu resiko berbisnis yang kan tinggi. ada ya. Berbisnis dengan resiko tinggi, berarti kan ada potensi uang lu ini hilang. Sementara lu punya kebutuhan yang lebih urgent lagi, kayak kebutuhan darurat dan lain-lainnya itu loh. Jadi menurut gua yang penting itu punya tabungan dulu, baru deh mikirin yang lain-lain. Iya, dana darurat ya yang Iya. sekarang lagi digembor-gemborkan banget Iya. karena ya pandemi ini banyak yang kehilangan pekerjaan. Ya, Termasuk bahaya soalnya. kita juga beberapa kali mesti nombokin buat bayar gaji. Ya, iya, Itu iya, kan iya. harus pakai dana yang darurat. Itu bahaya buat banget. renovasi rumah, bocor apa segala Nah. macam kayak gitu. Soalnya sibuk main saham gitu, ternyata pas lagi ada keperluan lain, duitnya nyangkut semua lagi nungguin ini, nggak bisa di-sell dan segala macamnya itu. Jadi begitulah. Nah, ini menarik nih buku. Menurut kalian LDR bisa berhasil atau enggak? Kalau dari gua jawabannya adalah kembali lagi ke orangnya tuh kayak gimana, dua-duanya tuh kayak gimana. Kalau gua adalah tipe orang yang touchy feely gitu loh. Jadi gua suka sentuhan dan berpegangan dan beribadah gitu. Jadi kayaknya kalau LDR nggak mungkin sih, nggak mungkin bisa lebih lama kayak dari sebulan tuh udah kayak nggak pernah kita lebih dari seminggu kayak berpisah ya. Paling lama kita 3 hari ya. 2 minggu emang 7 pernah. hari yang GoPro itu 7 hari, 10 hari. Oh iya, jadi gue tuh itu aja gue udah kangen. Masa? Kangen bu, Liburan kali. banget kamu. LDR menurut aku Iya. enggak pernah LDR. Aku ini selama pacaran pernah diputusin gara-gara LDR ya. Tinggal ke Cina ya. Iya, S2. Siap Ya. dulu. Tapi itu ya menurutku kayak nggak akan bisa sih, apalagi kalau masih pacaran. Kalau menurut aku tuh agak susah. Jadi kayak kita kan nggak tahu ya hati seseorang dan kita nggak tahu misalnya di sana tuh godaannya seperti apa gitu kan. Kalau misalnya memang kamu yakin pasangan kamu itu orangnya setia dan akan nikahin kamu gitu, ya udah nggak apa-apa LDR. Tapi kalau misalkan ternyata dua-duanya masih main-main, ya udahlah cari-cari aja dulu. Maksudnya putus aja dulu, cari-cari. Kalau emang nanti jodoh pas dia balik ke kota kamu, ya udah gitu kan. Iya, dan mungkin penyebab Coba LDR-nya lagi. juga apa kali ya? Iya. Kalau misalnya LDR-nya kayak aku udah pacaran nih misalnya beberapa tahun, udah serius, orang tua udah pada kenal, terus dia memang harus misalnya sekolah dulu ke luar negeri, S2 dulu, tapi udah keluarga udah deket, udah segala macem lah ya. Ya udah kalau memang serius tunangan aja dulu sebelum berangkat Iya. atau kayak Tapi gimana? kalau misalnya LDR-nya satu di Jakarta, satu misalnya di Papua gitu. Mhm. Tapi emang tinggalnya domisilinya dua-duanya jauh gitu. Sama aja maksudnya keluar kota atau keluar negeri gitu Ya loh. pokoknya ya diseriusin aja Diseriusin aja hubungannya. dulu, dipakemin, Karena kan diomongin. lumayan mahal dong biaya LDR, pasti kan ada kangen-kangennya atau apa Iya, gitu kan, pengen ke pengen kotanya, ketemu itu kan mahal. Iya. Dan lumayan lah ya. Jadi Jawabannya sebenarnya bisa, tergantung orangnya. Kalau gue sih nggak mau dan nggak bisa gitu loh. tapi kalau nikah ya mau nggak mau. Ya mau nggak mau. Tapi Ya, kan tapi kalau bisa nikah diomongin tinggal juga. diangkut. Oh iya, diangkut Ya kan kayak kita kan mau pindah ke Bali. Iya, masih Iya. wacana. Nih, tarik. Kalau lihat lo berdua damai banget, kalau lagi berantem kayak gimana? Yang aku pelajarin, kalau misalkan berantem sama pasangan, apalagi sama suami, jangan curhat sama teman. Lebih baik ya. Yang curhat sama siapapun sih sebenarnya. Iya, jadi itu kan aib Not ya. even your parents. Gue pun kalau lagi berantem sama dia nggak pernah sih cerita ke orang Apalagi tua. curhat di sosial media. Nah, that's fucking stupid. Nah, terus kalau lagi berantem kayak gimana, Bu? Kalau lagi berantem biasa dia sih. Kita tuh Kalau nggak. pas nikah udah nggak pernah ya? Kita tuh jarang banget berantem. Pernah di Korea, Bu. Pernah berantem lah beberapa kali ya, namanya. Ada sih satu berantem nggak penting di Korea gara-gara kita lagi jalan-jalan di Korea terus dia sibuk just tip. Kok hamil? Iya, dia lagi hormon Sensitif juga banget. dan gue juga lagi kayak kita jarang-jarang nih jalan-jalan ke luar negeri kalau malah sibuk just tip gitu-gitu, akhirnya jadi kita berantem. Tapi itu satu doang itu yang nggak penting sih. Selain dari itu paling lebih kayak ke dia, kamu apa sih marah sama aku biasanya? Yang itu nulis mimpi. Oh itu nggak penting juga itu kan Iya. sebenarnya. Makanya kita kalau berantem itu biasanya gue itu selalu ngomong, Apa? komunikasiin. Kenapa gue tuh lagi kesel kenapa sama dia. Terus nanti dia biasanya ngejelasin, biasanya ketawa dulu baru ngejelasin. Bete tuh gue padahal udah kayak sedih, nangis apa segala macam, dia cuma ketawa-ketawa doang gitu. Akhirnya ya udah gue mencoba untuk mencerna gitu apa yang dia omongin. Gue nggak mau terhanyut dengan ego dan gengsi gue juga gitu. Tapi kadang kalau misalkan lagi
yang emosi banget, ya udah biasanya tuh menyendiri dulu. Asik. Biasanya diem-dieman dulu. Ah. Sampai dia misalnya baik-baikin atau apa. Kalau aku tuh suka dibaik-baikin kayak gitu. Tapi susah banget biasanya. Cewek tuh selalu ngomong kayak gitu, tapi realitanya adalah kita mau baik-baikin dia tapi galak banget cuy. Lu tau kan kayak apa ya? Reptil. Kayak ular gitu. Ular kalau misalnya udah begini kan udah siap ya. Dia lagi gini tapi minta dibaik-baikin kan ngeri ya, tinggal gitu doang. Ya begitulah. Ya Gua sih- kita berantemnya lumayan lah ya. Kita lumayan. Pas dulu, Kalau pas lagi masih iya. single. Soalnya dia kan orangnya dulu insecure banget. Jadi kayak suka lah tiba-tiba muncul kayak yang gak jelas, kayak lu selingkuh, lu begini gitu. Padahal nggak jelas aja. Jadi ya gimana gue memberi pengertian ke dia, karena kan dulu gue bentukannya lumayan fuckboy kan. Jadi mungkin dia ada insecure di situ. Jadi Sekarang udah enggak, udah gendut. Sekarang udah Rasa bodoh, gendut. dilepas dimanapun ya udahlah. ini harusnya kamu yang narik nih Bubu. Cinta beda agama gimana menurut kalian? Tadi udah nanya nih. Kalau menurut aku sebagai yang pernah mengalami cinta beda agama selama 6 tahun, tadinya tuh pengen diusahakan semaksimal mungkin gitu. Cuman ternyata mungkin Allah gitu, Tuhan di agama gue tuh masih sayang gitu sama gue, kayak lu jangan deh gitu, gue tarik nih lu, gue kasih yang lebih baik kayak gitu. Dan itu kan saat itu kan orang tua juga sedih kan, orang tua sedih, terus nggak setuju juga, terus orang tua pasangannya juga sebenarnya nggak setuju juga kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau emang masih muda dan masih apa ya, masih bukan single ya, masih muda juga, kalian tuh masih banyak sih sebenarnya bisa kenal orang-orang baru lagi sih. Jadi jangan terlalu dipaksakan kalau menurut aku ya. Tapi ya kalau mau menjalin hubungan gitu, misalkan nyoba, misalnya udah terlanjur pacaran, ya udah jalanin aja sampai habis. Tapi kalau bisa sih ya jangan terlalu berharap sih. Ya begitulah. Kalau gue sih nggak pernah pacaran beda agama, karena gue jarang banget yang namanya pacaran yang di label kayak gitu. Sebenarnya sebelum dia, kalau berhubungan sama cewek beda agama sih gue ya pernah lah beberapa kali, tapi memang gue tahu itu tidak akan serius. Jadi ya udah, kalau untuk berhubungan kayak pacaran gitu yang di label ya nggak pernah sih. Karena kalau misalnya bercanda ya udah bercanda aja sekali, soalnya kalau bercanda keterusan ntar jadinya sayang, bahaya bro, susah. Pokoknya intinya pacaran beda agama, kalau misalkan ada salah satu kalian yang pindah, itu jangan sampai itu gara-gara pasangan. Karena kalaupun amit-amit ada sesuatu di hubungan kalian, misalnya pas kalian udah nikah, terus kalian berantem, terus kalian sedih, kalian mau nyari siapa gitu. Ya pokoknya diomongin lah. Diomongin bebe. Aku Iya. pernah cemburu nggak sama pasangan? Kok iya, soal apa? Dia itu nggak penting banget ya. Dia tuh pernah cemburu gara-gara dia nyangka gue homo dulu. lu homo ya? Lu Itu pas dijanjiin baru- sama cowok? Itu nggak jelas Baru banget sih. kenal, karena kan emang stereotype orang nge-gym, six pack gitu kan. Itu nggak jelas banget. Itu parah sih, itu masih kena stereotype banget. Karena aku nggak pernah yang rutin nge-gym, nggak pernah kenal orang yang emang, pokoknya aku tuh temen-temen aku yang nge-gym itu biasanya rata-rata emang homo gitu. Dan kamu emang temennya banyak homo kan? Iya. Anyways, kalau misalnya cemburu sih, dia cemburu ke gue tuh biasanya hal-hal kecil dan gak penting gitu. Kayak ya sekarang udah Kayak nggak misalnya terlalu kayak sih. lagi syuting di luar kota. Ya itu, syuting di luar Terus kota. ada cewek deket-deket di Instastory. Terus Iya. follow-followan. Ya gimana ya, Gitu-gitu. gue sih orangnya nggak TP, nggak tebar pesona, nggak yang kayak gimana, biasa aja. Tapi gue memang orangnya kan sopan ya, gue dibesarkan dengan benar gitu. Jadi beberapa hal yang menurut gue ya itu common courtesy, sopan aja. Tapi menurut dia, lu jangan deket-deket nih. Itu kan pas masih baru-baru. Iya. Sekarang sih udah lumayan biasa aja sih Iya. kalau aku, soalnya Akhirnya udah, dia tahu kalau gue itu adalah orangnya yang setia. iya gitu. Jadi ya udahlah, sekarang daripada makan hati gitu kan, cemburu-cemburuan, apalagi kalau dia lagi kerja di luar kota gitu kan. Ya sekarang aku juga di Jakarta, ya jadinya ya udah ada Iya. Rilo juga. Karena Terus dia bisa- tahu sekarang kalau misalnya gue lagi kerja di luar kota itu, gue nggak tenang tuh, sebenarnya gue pengen cepet-cepet pulang karena gue kangen, pengen dia, pengen ketemu Rilo. Alah, gombal. Kalau kamu pernah cemburu sama aku nggak? Nggak Apa pernah ya? ya? Coba dia nggak pernah cemburu. Gue tuh sampai bertanya-tanya, nih orang tuh cinta sama gue apa enggak sih? Aku tuh gini ya, aku percaya kalau seperti yang aku udah bilang tadi ya, aku nggak pernah pacaran terlalu sering, aku nggak terlalu sering pacaran. Dan ini paling lama hubungan lebih, sama aku. Iya, aku lebih sering tuh kayak main-main aja gitu loh, main-main aja. Nah,
apabila aku sudah yakin untuk menikahi seseorang, ya berarti aku percaya. Tapi kamu Ya, kadang kan? pernah kayak curiga gitu kalau aku pergi. Kayak kadang-kadang ada lah. Tapi ya intinya gue sih trust orangnya. Terakhir kali ya, ini udah mau setengah jam. Wih, building trust yang Pas baik banget ya. menurut kalian gimana? Pas banget. Building trust yang baik menurut kalian gimana? Sebelumnya kita ngomongin cemburu. Nah, kalau building trust yang baik menurut gua ya harus terbuka ya sama pasangan. Nomor satu, ini juga pro kontra sebenarnya. Tapi kalau menurut gua yang namanya gadget, device kalian itu udah nggak personal lagi lah. Kalau misalnya kalian sudah menikah ya, itu handphone pasangan itu ya udah nggak boleh dikunci, harus kebuka. Gue jarang banget lihat-lihat HP dia karena balik lagi gue udah trust sama dia. Tapi gue gimana caranya memberikan trust ke dia gitu? Ya udah, kalau lagi mau mainin handphone gue, lagi pengen buka Instagram, ya udah terserah lu gitu loh. Karena memang I have nothing to hide juga. Cuman kan dari situ dia ya teryakini lah, kayak gitu-gitu sih. Dan dari cara kalian berperilaku sih menurut gue juga penting. Intinya jangan pernah bohong sih. Karena kalau sekalinya ketahuan bohong ya game susah. Jadi jangan pernah berbohong intinya. Itulah. Dan kalau misalnya kalian masuk ke sebuah hubungan yang harus saling berbohong, itu nggak sehat sih hubungannya menurut gue. Iya, betul. Kalau Gimana? aku building trust sebenarnya itu pertama butuh waktu, karena itu sebenarnya mengenal karakter seseorang juga ya. Jadi aku emang punya trust issue banget, dan aku tuh mindset, cara pola pikir aku tuh beda dari orang lain. Pola pikir aku tuh, aku melihat sesuatu dari sisi negatifnya dulu, baru ke positifnya. Makanya aku ketemu sama orang tuh, aku sampai baca tipe-tipe kayak aku tuh kemungkinan adalah aku ini hypersensitive person. Hypersensitive person ya. Orang-orang yang benar-benar sensitif banget, peka banget, dan benar-benar empati banget kayak Memang gitu. cocok jadi auditor ya. Curigation. Nah, aku nggak akan mungkin nikahin orang yang nggak loyal, karena aku juga punya daddy issue juga. Ya nggak usah diceritain di sini. Itu masalah personal juga. Daddy issue bukannya aku selingkuhan, bukan aku punya sugar daddy ya, maksudnya. Ya pokoknya ada childhood memory lah yang nggak enak. Nah, aku nggak suka orang-orang yang nggak loyal, termasuk teman-teman yang sekitar aku juga kayak gitu. Dan itu berdasarkan sesuatu yang aku ke dia itu aku pelajari dulu, dia karakternya seperti apa. Nah jadinya ya aku tahu dia orang yang loyal gitu, dan cukup loyal, dan nggak pernah ada apa-apa gitu. Jadi dia adalah orang yang bisa dibaca seperti buku gitu. Jadi kayak aku sama dia tuh kayak ya udah, kalau aku bisa tahu dia bohong, walaupun dia denial terus tuh, tapi aku tahu. Tapi ya kebohongannya dia selama ini tuh masih bisa ditolerir lah. Ya, Bukan masalah kebohongan yang tidak orang penting lah. Kayak misalnya, "Bubu, kamu beli apa lagi tuh, ada paket? Oh, berapa harganya?" Ya, itu ya bohong-bohongnya gitulah. Itu mah ya udahlah ya. Iya, ngomong gitu. Jadi ya aku sih tipsnya ya gimana Sabar, ya, takes time. building trust ya udah, coba mengenal pasangan kamu aja gitu. Kalaupun emang pasangan kamu adalah tukang yang selingkuh, ya kalau dibilang building trust ya nggak akan mungkin bisa, ya nggak sih? Iya. Ya Dan kita mau nggak mau jadi harus percaya, dan ya yang misalnya pasangan kita selingkuh atau suka bohong itu ya dia harus bisa menyembunyikan dengan baik gitu. ya seperti jalur hukum aja sih. Kayak innocent until proven guilty gitu loh. Jadi intinya ya lu percaya aja sama dia. Kalau misalnya dia tuh jujur, tapi sampai ketahuan Iya. bohong, ya udah, itu berarti nggak bisa dipercaya. Iya, jadi Dan kalau kalian mau percaya lagi setelah terjadi kebohongan itu resiko kalian. iya, dan Menurut gua sih itu. kebetulan aku tipe yang ngorek-ngorek gitu. Sebenarnya ini yang kurang bagus gitu buat Iya. kesehatan mental. Makanya tipe yang kayak aku adalah ya aku harus punya pasangan yang karakternya emang loyal, seperti itu sih. Alright, kayaknya sekian aja untuk video relationship Q&A kali ini. Semoga ada insight dan kayak lebih kita pegangan tangan dong biar mesra gitu. Ya kan? Dan semuanya mudah-mudahan menghibur kalian and make you get to know us a little bit better. I hope it's been entertaining. Semoga kalian mendapatkan sesuatu dari video ini. Kalau seru, Tanya lagi mungkin di komen. Dan part 2 ya. ya bisa. Dan ya tadi seperti tadi gue bilang, tolong like, share, subscribe, dan loncengnya dinyalain kalau kalian suka video-video gue dan pengen support YouTube channel ini. Dan gue pamit dulu, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Peace. I am what I am today, 'cause I did it my way, nothing y'all can say. In this life or the next